Shalom, saya menjumpai keluarga besar Keramang dalam program Rema, restorasi memberkati keluarga. Ya, dan pagi ini kita bersama-sama akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Beberapa hari ke depan, beberapa waktu, kita merenungkan bagaimana perbuatan-perbuatan besar Yesus yang menyembuhkan, membebaskan orang-orang dari segala penyakit, kelemahan, dan penderitaan. Matius pasal yang ke-8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri ketika orang kusta datang dan meminta disembuhkan, dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus datang dan menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau." Kita tahu bahwa orang kusta tidak boleh disentuh dan tidak boleh menyentuh seseorang. Itu adalah hukumnya. Karena saudara-saudara, ketika dia menyentuh seseorang atau dia disentuh, bahkan tempat bekas dia duduk kalau disentuh, maka kita tertular. Nah, ini hal yang aneh bahwa Yesus mau dan bukan hanya mau mendoakan dari jauh, tapi dia menyentuh. Mengapa saudara-saudara? Karena ada satu hal. Orang selalu berpikir bahwa Yesus pasti mau menyembuhkan dia. Tapi lebih dalam daripada itu, saudara. Daripada itu, ada kesembuhan yang sungguh-sungguh membuat kesembuhan yang utuh dalam hidup orang itu, bukan hanya jasmaninya. Yaitu mungkin dia selama sakit kusta bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun mungkin, saudara-saudara, dia tidak pernah disentuh. Dia merasa terbuang, dia merasa tersingkir, dia merasa dia orang yang saudara-saudara tidak layak dalam hidup ini. Dia merasa tidak berguna, saudara-saudara. Dia merasa adalah sampah di tengah masyarakat. Dia betul-betul hidupnya terbuang dari tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika Yesus menyentuh dia, dia mengalami kasih yang sesungguhnya. Dia mengalami kasih Yesus. Dan itulah yang sebenarnya menyembuhkan tubuh dari orang yang sakit kusta itu. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sungguh luar biasa, sungguh dahsyat saudara-saudara, bahwa bukan hanya Yesus mau menyembuhkan penyakitmu di hari ini juga, tetapi Yesus, saudara-saudara, jauh lebih dari itu. Kasih-Nya memulihkan seluruh hidupmu, hatimu, ketika engkau sakit, terutama yang kena COVID. Saudara merasa kadang sudah berada di pintu maut, saudara-saudara, merasa ketakutan, merasa tidak berguna lagi hidupnya, merasa saudara-saudara bahwa dia saudara dalam situasi yang tidak menentu perasaan, emosi, pikiran. Saya mau katakan kepadamu, kasih Yesus yang terhadapmu itu jauh lebih besar daripada saudara-saudara ketakutanmu. Kasih Yesus lebih besar daripada segala kecemasan dan kekhawatiranmu. Lebih daripada itu, kasih Yesus untuk menyembuhkan engkau jauh lebih besar daripada virus apapun, termasuk corona hari-hari ini, saudara. Oh, haleluya, haleluya. Karena itu engkau jangan takut. Yesus berkata kepadamu, "Aku mau." Dan saya tahu saat ini Yesus menyentuh setiap engkau yang sakit saat ini, dan engkau sembuh oleh karena kebenarannya, oleh karena kasih-Nya. Mungkin engkau berkata, "Aku tidak punya iman disembuhkan." Mungkin engkau dalam ketakutan dan susah untuk beriman. Saudara-saudara, bukan karena engkau, bukan karena imanmu juga, tetapi karena kasih-Nya yang lebih besar dari segala apapun. Tapi karena memang itulah saudara-saudara, hati Yesus adalah Dia mau engkau sehat, hidup sehat, sembuh, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, "Aku datang untuk memberimu hidup. Engkau tidak akan mati, tapi hidup. Engkau akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar." Arahkan tangan saudara kepada kamera ini. Kalau engkau sakit pagi ini, aku mau berdoa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Aku berdoa, Bapa, api Roh Kudus turun,
Api Roh Kudus menjamah. Kuasa Roh Kudus jamah yang sakit. Jamah yang sakit pagi ini. Sakit corona, sakit ginjal, sakit pengapuran, sakit apapun Tuhan. Sakit di kepala, sakit lambung, sakit dalam tulang-tulang, sakit dalam paru-paru, sakit di dalam jantung, sakit di dalam organ-organ tubuh manapun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki aku berdoa. Api kesembuhan turun, api Tuhan. Api kesembuhan turun, api kesembuhan turun, api kesembuhan mengalir, api kesembuhan mengalir. Yesus mengasihi engkau, kasih Yesus tercurah saat ini. Dia mengasihi saudara dan kesembuhan terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, aku bakar semua virus dengan api Roh Kudus. Aku hancurkan oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus, engkau sembuh yang virus corona mati oleh darah Yesus, dibakar dengan api Roh Kudus. Bagi mereka yang terkena COVID, Tuhan, aku berdoa. Ifran dan bersama dengan siapapun, Ranu, aku berdoa yang sakit saat ini dalam keluarga, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhanmu. Dalam nama Yesus, api Roh Tuhan turun jamah. Kesembuhan mengalir, segala kutuk penyakit, kuasa penyakit saya ikat, saya hancurkan. Oleh darah Yesus, engkau sembuh. Bilur-bilur Yesus yang berdarah menyembuhkan engkau sekarang. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Yesus berkata, aku mau. Dia sangat mengasihi saudara, lebih dari yang saudara pikirkan. Saat ini kesembuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Siapapun di antara keluarga yang mengalami sakit penyakit, aku berdoa mengalir kuasa kesembuhan. Alir Roh Kudus, kuasamu terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap rumah tangga, keluarga besar Karama. Berkat-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, perlindungan-Mu mengalir. Kasih karunia Tuhan melindungi bagaikan perisai ya Tuhan. Tidak ada lagi yang tersentuh oleh kuasa-kuasa penyakit. Oleh karena kuasa darah Kristus melindungi, menaungi di setiap hari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kesembuhan-Mu demi nama Yesus. Tuhan memberkati.